Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan belajar IPA. Kita masih lanjut materi bab 7 bioteknologi dan produksi pangan poin D, yaitu penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia. Kita bahas di bidang pangan. Bioteknologi pangan ini pertama tempe. Tempe dibuat dari kacang kedelai dengan bantuan jamur, yaitu jamur Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Dalam proses fermentasi yang dilakukan kedua jamur ini akan tumbuh benang-benang berwarna putih yang dinamakan hifa. Hifa ini mengikat biji kacang kedelai yang satu dengan biji kacang kedelai yang lain menjadi ikatan yang padat dan kuat hingga membentuk tempe. Selama proses fermentasi, jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus menghasilkan enzim protease yang menguraikan protein kompleks pada kacang kedelai menjadi asam amino, sehingga tempe lebih mudah dicerna daripada mengkonsumsi kacang kedelai. Yang kedua adalah tapai. Tapai dibuat dari singkong atau ubi kayu dan beras ketan dengan bantuan mikroorganisme, yaitu jamur Aspergillus species yang belum diketahui namanya, kemudian jamur Saccharomyces cerevisiae, dan yang ketiga bakteri Acetobacter aceti. Mikroorganisme ini mereka akan melakukan fermentasi pada singkong dan beras ketan menjadi tapai, sehingga nanti tapai akan rasa manis, kemudian memiliki aroma khas dan masam. Aspergillus species dia ini mengubah amilum menjadi glukosa, makanya tapai menjadi manis. Kemudian Saccharomyces ini dia akan mengubah glukosa menjadi alkohol dalam proses fermentasinya. Lalu Acetobacter aceti ini menyebabkan tapai menjadi masam karena tapai dibiarkan terbuka. Akibatnya Acetobacter aceti akan melakukan fermentasi sehingga menyebabkan tapai menjadi masam. Jadi kalau ingin tapai tetap manis, biarkan dia tetap tertutup. Berikut, tapai singkong ini bisa dibuat alkohol, sirup glukosa, sari tapai, dan asam cuka. Yang ketiga adalah yogurt. Yogurt dibuat dari susu dengan bantuan mikroorganisme, dalam hal ini bakteri Lactobacillus bulgaricus dan bakteri Streptococcus thermophilus. Susu dalam proses fermentasi kedua bakteri ini akan diubah menjadi yogurt. Nah, Lactobacillus bulgaricus memberi aroma dan rasa, sedangkan Streptococcus thermophilus ini memberi rasa masam pada yogurt. Yogurt sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia karena dia bisa menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah tinggi, melancarkan pencernaan, mencegah kanker, dan lain-lain. Berikut keju. Keju juga dibuat dari susu dengan menggunakan bakteri Lactococcus species, bakteri yang belum ada nama. Juga menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Selain bakteri ini juga menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus. Nah, bakteri-bakteri ini akan melakukan fermentasi sehingga menyebabkan susu menjadi masam. Proses pemasaman susu itu. Jika susu sudah masam, ke dalam susu ini dimasukkan rennet. Rennet ini adalah enzim yang dihasilkan, enzim kompleks yang dihasilkan oleh perut hewan ruminansia. Salah satu enzim kompleks atau rennet ini adalah enzim renin. Ditambahkan ke dalam susu yang bermanfaat untuk memisahkan dan mengentalkan susu. Dalam hal ini mengentalkan protein kasein susu yang dikenal dengan istilahnya koagulasi protein kasein susu. Maka terjadilah endapan yang endapan itu dinamakan
daddy atau church. Kemudian bagian yang air dinamakan air daddy atau yang disebut dengan nama gay. Berikut bioteknologi pertanian. Melalui teknik rekayasa genetika, tanaman akan tahan terhadap hama, bahkan dapat membunuh hama hingga hasil dapat meningkat. Hasil produksi itu dapat meningkat. Tanaman yang dihasilkan lewat teknik rekayasa genetika disebut tanaman transgenik. Contoh teknik rekayasa genetika pada tanaman dengan bantuan bakteri Agrobacterium tuberculosis bisa dilihat melalui penjelasan berikut. Tanaman transgenik dari rekombinasi DNA. Pertama, kita harus menyiapkan DNA yang mengandung gen yang ingin disisipkan, misalnya tahan hama. Yang kedua, kita juga harus menyiapkan vektor atau perantara, bisa dari virus, bisa juga dari bakteri. Nah, untuk ini, contoh ini diambil dari bakteri Agrobacterium tuberculosis. Ini adalah plasmid dari bakteri ini. Plasmid ini, DNA-nya ini akan dipotong menggunakan enzim restriksi. Kemudian plasmid ini akan disisipkan DNA yang mengandung gen yang diinginkan, yaitu gen tahan hama tadi. Kita lihat, ini DNA mengandung gen yang diinginkan itu disisip atau digabung ke dalam plasmid menggunakan enzim ligase. Maka menghasilkan plasmid rekombinan atau plasmid gabungan. Plasmid gabungan ini kemudian dimasukkan ke dalam sel tumbuhan. Maka kita lihat di dalam sel tumbuhan ini ada kromosom. Nah, dia masuk di sini. Maka kromosom sel tumbuhan ini sudah memiliki DNA baru yang dibawa plasmid. Jadi dia sudah memiliki DNA baru yang dibawa plasmid. Maka dia akan regenerasi tanaman. Maka tumbuhlah tanaman baru yang memiliki sifat yang baru, sifat yang diinginkan, misalnya tahan hama tadi. Berikut tahapan dalam teknik rekayasa genetika. Pertama, menyiapkan potongan DNA yang mengandung gen tertentu dari makhluk hidup yang diinginkan makhluk hidup lain. Yang kedua, menyiapkan vektor atau perantara atau alat untuk memasukkan DNA ke dalam tubuh makhluk hidup yang diubah sifatnya, berupa virus atau plasmid bakteri. Yang ketiga, menggabungkan atau merekombinasi potongan DNA yang mengandung gen tertentu dengan plasmid menggunakan enzim ligase, sehingga plasmid mengandung gen yang sifatnya diinginkan tadi. Yang keempat, memasukkan plasmid yang telah mengandung gen yang diinginkan pada sel-sel tumbuhan. Yang kelima, tanaman yang mendapat DNA yang mengandung gen yang diinginkan dan tumbuh menjadi tanaman yang baru sesuai dengan sifat yang kita inginkan. Contoh tanaman transgenik yang pertama adalah kacang tanah, yang kedua kacang kedelai. Ini mereka bisa tidak menimbulkan reaksi alergi bagi yang mengonsumsi, jadi tidak perlu kita takut. Yang kedua, padi transgenik yang menghasilkan beras yang mengandung zat besi, kemudian beras yang mengandung vitamin A yang kita kenal dengan golden rice. Ini bisa diubah. Sampai di sini semoga bermanfaat. Jika berkenan berikan like, comment, and subscribe. Terima kasih atas perhatiannya.